ada yang mengirimkan link untuk breakout Zoom. Jadi saya masuk ke breakout Zoom. Nanti breakout Zoom-nya sebelumnya KM saya sudah perintahkan untuk membuat breakout Zoom, tapi nanti untuk pembagian kelompok ya. Gitu. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dian hadir? Hadir, Ibu. Ya. Tri? Hadir. Ayu? Hadir, Bu. Kak? Hadir. Destia? Maria? Hadir, Ibu. Retno? Hadir. Bella? Hadir. Nurul? Hadir, Bu. Asih? Hadir. Rahadia? Hadir, Ibu. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya kita sehat-sehat semua. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah protein. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya dulu. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui yang namanya kekasan atom karbon C atau atom karbon. Nah, coba apa sih kekasan dari atom karbon itu sendiri? Silakan raise hand yang mau menjawab. Ya, silakan Rahadiat. Halo? Wah, Rahadiat sepertinya terkendala sinyal. Sinyal lagi orang. Ya, silakan. Wah, sepertinya silakan Rahadiat ingin mencoba menjawab. Kekasan atom karbon itu salah satunya punya 4 tangan, Ibu. Ya, terus apa lagi? Kalau dia punya 4 tangan, Berarti bisa mengikat 4 senyawa lain. nah, iya betul sekali Rahadiat. Give applause buat Rahadiat, teman-teman. Nah, ya, jadi nih atom karbon di pembelajaran kita sebelumnya dia memiliki 4 tangan atau memiliki 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensinya itu bisa digunakan untuk mengikat 4 atom C lainnya atau atom dari unsur lainnya. Jadi, makanya kenapa nih senyawa hidrokarbon ini sangat banyak sekali di dunia ini, ya. Nah, sekarang kita akan belajar makromolekul protein. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nih, kita bisa tahu apa sih itu protein, kemudian juga kita bisa mengetahui sifat-sifat protein itu seperti apa. Ada sifat fisika nanti kita belajar, sifat kimianya protein seperti apa, kemudian juga ada lagi manfaat protein. Manfaat protein itu apa sih gitu kan? Nah, yang terakhir adalah kerusakan protein. Kalian mungkin pernah lihat ya, gimana kalau misalnya susu yang sudah basi itu kayak gimana? Terpisah kan ya? Air sama susunya terpisah. Nah, itu kenapa sih bisa menyebabkan hal itu? Apa yang terjadi gitu. Nah, di sekarang nih kita akan belajar mengenai protein, ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke bab protein ini, Ibu sudah memberikan asesmen di grup WA, di WA kelas, di grup WA kelas. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya, nah silahkan dibuka linknya, ya. Di situ ada asesmen pretest dan juga post, ada asesmennya, ada asesmen pretestnya, kemudian juga ada Google Form yang harus kalian isi. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk pengisiannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya. Ibu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, sekarang ini Ibu akan tayangkan PowerPoint mengenai protein. Kita play.
Nah, tadi ya tujuan pembelajarannya sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian nih, Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, Cowok ada yang berotot, Bu. cowok berotot. Iya, betul sekali. Eh, Rahadiat ingin perutnya sispek seperti ini, berotot seperti ini? Nggak mau, Bu. Takut banyak yang naksir. Gak apa-apa dong, biar terlihat lebih keren, lebih ganteng kan. Jadi harus laki-laki biasanya lebih senang ada ototnya, kemudian badannya sispek seperti ini. Dian juga mau tubuhnya berotot seperti ini? Enggak, Bu. Lebih suka Kenapa? gemoy. Kenapa? Lebih suka gemoy kata orang tua saya. Oh, lebih suka gemoy. Padahal lebih bagus ya. Yang perempuan coba Ibu tanya, lebih suka laki-laki berotot atau laki-laki gemoy? Berotot, Bu. Berotot, Bu. Perempuan Ya, Bu, lebih biar suka. empuk, Bu. Nah, wah kalau Ayu Agung ini beda sendiri ya. Dia Ayu lebih senang laki-laki yang gemoy biar bisa jadi bantal yang empuk ya. Nah, kalau Ika tadi senangnya laki-laki yang berotot. Kira-kira nih, apa sih bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal atau tubuh yang berotot seperti ini? Rata-rata sebagian besar laki-laki menginginkan tubuhnya six pack, bukan 7 pack apalagi 1 pack ya. Gitu. Coba kira-kira bagaimana caranya? Kalau misalnya kita pengen punya badan kayak gini, gimana sih caranya? Nge-gym, Bu. Olahraga, Bu. Nge-gym, Olahraga. Susu, Bu. Suplemen. Susu minum suplemen. suplemen apa kira-kira Rahadiat? Misalkan susu kayak susu elemen gitu atau Oh, susu yang lain gitu biar terpenuhi gitu iya, nutrisinya biar gemuk apa biar biar sispek membantu sispek. iya, betul sekali ya. Jadi bukan hanya berolahraga. Kalau kita olahraga saja, ini sulit sekali mendapatkan tubuh yang berotot seperti ini. Butuh proses yang panjang olahraganya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi asupan makanan yang kaya akan protein. Tadi kata Rahadiat nih, ada pakai susu elemen. Kalian lihat ya di layar, ada ya? Nah, ini Ibu tampilkan gambar. Gambarnya ini gambar susu elemen. Nah, kira-kira komposisinya apa sih? Sebentar, Ibu. Kok tidak bisa di ini ya? Nanti ya, sebentar. Nah, sudah bisa di slideshow. Nah, nih, kelihatan nggak susunya, ininya? Maaf, kemana nih? Nah, kelihatan tidak? Aduh, mana ya? Nah, kelihatan tidak susunya komposisinya ada apa di sini? Di sini ada tulisannya apa? Protein. Lagi protein. Ya, high protein 25 gram per serving. Jadi si susu ini nih satu kali sajiannya dia memiliki kandungan 25 gram protein, ya. Nah, sekarang nih dengan kita mengkonsumsi ini kita bisa menambah massa otot yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang lagi musim banget nih susu-susu seperti ini, susu-susu dengan high protein. Nah, bagaimana ya? Apakah susu protein ini sama seperti susu biasa? Apa bedanya kira-kira? Ada yang tahu? Proteinnya lebih tinggi kayaknya, Bu. Iya, proteinnya lebih tinggi karena dia adalah whey protein atau protein yang murni. Kenapa ada yang kira-kira nih? Kira-kira ya, kenapa sih susu ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan otot yang mendapatkan tubuh yang sispek gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah, mau tahu jawabannya? Mau, Bu. Kita lihat nih bagaimana
susu ini bisa mengalami yang namanya denaturasi, kemudian seperti apa dan bagaimana susunya, supaya kita nanti kalian nih terutama Rahadiat dan Dian ya, kalau misalnya nanti pengen punya badan yang six-pack terus beli susu dengan protein yang tinggi, nyeduhnya tidak asal nyeduh gitu ya, hanya misalnya pakai air yang mendidih. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kita lihat videonya. Nah, cara menyeduh protein yang benar. Silakan dilihat tayangan videonya. Tidak ada gambarnya, Bu. Oh, tidak ada gambarnya? Yang lain ada gambarnya tidak? Nggak ada, Bu. Oh, sama blank. Tidak ada. Oh ya, kalau gitu saya stop share dulu. Bahwa konsumsi whey protein bagi fitness akan mengoptimalkan pembentukan tubuh ideal teman-teman. Tetapi apabila whey protein yang teman-teman konsumsi seringkali menggumpal dan susah larut, ada kemungkinan teman-teman salah dalam menyeduhnya. Seperti apakah cara menyeduh whey protein yang benar? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum sampai, sempatkan untuk menekan tombol Sudah ada? Yuk langsung saja kita lihat video. Belum, Bu. Sudah. Protein yang sensitif terhadap panas. Apabila protein terkena suhu yang lebih panas dari yang sangat intoleransinya, protein itu akan menggumpal. Penggumpalan protein ini Nah, nanti ya, sebentar ya. Wah, sepertinya kalau di Ibu muncul ya, tapi kalau di kalian tidak muncul. Yang lain muncul tidak? Belum. Tidak, Bu. Linknya dikirim ke grup aja, Bu. Oh Nanti iya, kita buka kalau masing-masing. linknya Ibu kirim ke grup ya, nanti kalian lihat di grup ya. Baik, Ibu kirim sebentar ya. Sudah keterima linknya? Sudah, Ibu. Nah, sudah. Silakan ditonton videonya. Sudah selesai? Nontonnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah dilihat ya. Kira-kira nih setelah melihat tayangan video yang tadi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba. Kenapa, Bu, kalau misalnya tubuh berotot itu kalau pengen punya tubuh berotot itu harus minum susu yang proteinnya tinggi? Ya, kenapa coba? Nah, disimpan ya pertanyaannya. Terus ada lagi tidak kira-kira? Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Desa. Apa sih, Bu, manfaatnya protein buat tubuh, Bu? Nah, apa manfaat protein kira-kira? Silahkan disimpan jawabannya. Selanjutnya, ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Ayu. Itu susu protein itu buat dari apa ya komposisi utamanya, Bu? Nah, susu protein terbuat dari apa komposisi utamanya? Nah, Ayu simpan jawabannya, simpan pertanyaannya. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
untuk menjawab pertanyaan tadi yang teman-teman kalian ajukan, Ibu sudah memberikan LKPD ya, dan juga bahan ajar Iya, di Bu. grup sudah ada. Sudah, Bu. Udah. Nah, sekarang kalian silahkan lihat dulu bahan ajarnya seperti apa dan bagaimana, apa yang harus kalian cari tahu untuk menginikan LKPD. Silahkan dibuka dulu bahan ajarnya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya untuk mencari tahu jawaban yang ada di LKPD. Jadi kalian silahkan bekerja sama dalam kelompok kalian untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Untuk kelompoknya, kelompok 1 nih, Nurul, Destia, Ika, dan Maria. Untuk kelompok 2, Rahadiat, Retno, Ayu. Ya, untuk kelompok 3, Bella, Asih, Tri, dan Dian. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu pembagian kelompok? Tidak, Bu. Sudah jelas. Silahkan kalian masuk ke breakout Zoom masing-masing. Mau tanya, terus enaknya gimana kalau misalnya mau bentuk kelompok di Zoom Meet? Tahu ya ini ya. Soalnya takut rekamannya keputus karena kan rekaman itu dia nempel sama yang Sama main room-nya ya? iya main room. Yang seingat saya sih yang waktu kita terakhir Pikon pakai breakout tuh ya, itu sempat separuh itu saya masuk rekamannya karena sempat kelempar dari breakout. Khawatir gitu. Berarti kalau kayak gini emang harus ada yang record juga ya di ininya ya? Di Iya. breakout-nya? Mm-mm. Jadi kecacah. Mm-mm. Dan kita coba dilihat nih di Masih di mute, Bu. Untuk pengisian LKPD ini
Kelompok 3 ada 3 LKPD ya yang harus kalian isi. LKPD yang pertama itu mengenai definisi dan juga sifat-sifat dari protein. Nah, kalian baca dulu di halaman di bahan ajar itu ada tuh apa itu protein, kemudian struktur dari asam aminonya, kemudian juga ada sifat-sifat proteinnya, kalian isi di situ ya. Kemudian untuk yang kedua, masih mengenai sifat-sifat protein di LKPD yang kedua itu kan ada yang diisi, ada yang kosong. Nah, kalau yang kedua itu berdasarkan sifat dari kelarutannya dalam air. Ada juga di bahan ajar. Jadi kalian tinggal baca aja ya. Untuk yang ketiga itu tadi kan kalian sudah nonton video ya dan juga melihat gambar. Di situ ada gambar kan ya. Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Nah, kalian bisa melihat gambar ya. Terus kemudian kalian hubungkan dengan videonya ya. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama di LKPD yang pertama harus apa? Baca dulu ya. Terus kemudian LKPD yang kedua dibaca sifat-sifatnya, kemudian ada kotak-kotaknya tuh diisi kotaknya itu ya berdasarkan kelarutan dalam air, sifat protein berdasarkan kelarutan dalam air, ada yang larut, ada yang tidak, begitu ya. Kemudian untuk yang ketiga nanti kalian isi itu menghubungkan ya, gitu. Sudah jelas belum? Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh nanti dijelaskan di kelas lagi, ya. Ya, Ibu keluar, silakan diisi. Waktunya udah habis tahu gimana ya? Bu Mary, maaf suaranya. Sudah semua masuk ke kelas ya? Sudah. Ada Nurul, Maria, Ika, Destia, Dian. Rahadiat. Mana Rahadiat ini? Rahadiat? Kemana ini? Masih nyangkut, Bu. Hilang sinyal, Bu. Oh, coba nanti KM tolong dihubungi ya untuk segera masuk ke kelas kembali. Sudah selesai pengisian LK-nya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan untuk pengisian LK? Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jika sudah selesai semuanya, nah sekarang kalian diskusi sudah selesai ya. Nah, Rahadiat nih baru muncul. Kalian sekarang silahkan membuat laporan bersama teman kalian, ya, teman dalam kelompok untuk membuat laporan dari apa yang sudah kalian temukan. Baik itu berupa portofolio atau PowerPoint atau juga boleh dalam bentuk poster. Jadi untuk pembelajaran kali ini, Ibu bebaskan kalian untuk membuat laporannya. Biasanya kan kita hanya dalam bentuk portofolio saja ya. Sekarang Ibu bebaskan. Jadi kalian silahkan memilih sesuai dengan kemampuan kalian.
Ya, begitu. Silahkan dibuat. Baik, Boleh Bu. berdiskusi melalui grup WhatsApp. Sudah dibuat? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akan melakukan diskusi kelompok, ya, diskusi. Jadi silahkan melaporkan hasil diskusinya masing-masing, ya. Kelompok 1, silahkan laporkan. Kelompok 1, tadi Ika, Maria, silakan siapa yang ingin melaporkan? Ya. Ini ya, KPD-nya, silahkan. Struktur asam amino seperti apa sudah dituliskan? Kemudian seperti apa bentuk kolagen sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ayu juga sudah. LKPD yang kedua, ini berdasar sifat protein berdasarkan kelarutannya dalam air. Ya, sudah diisi. Untuk LKPD yang ketiga juga sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain sudah semua? Ada yang ingin ditanyakan untuk diskusi kelas kita hari ini? Boleh, kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan. Jika tidak ada, kita akan menarik kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Coba, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini melalui LKPD ini? Silakan. Protein tersusun atas asam amino, ya Bu ya? Ya, betul sekali. Kemudian? Bentuk-bentuk protein ada yang memanjang, Bu. Seperti ya, ada yang memanjang. Dan keratin. Ya, terus? Ada lagi? Protein ada yang larut dalam air, Bu. Ya, ada yang larut dalam air. Contohnya apa? Contohnya prolamin ya, Bu? Ya. Terus, apa lagi? Ada yang tidak larut juga kalau di dalam air. Jadi ada yang larut, ada yang tidak larut ya, Bu? Ya, terus ada lagi? Yang terakhir ada? Kalau direndamkan membentuk protein. Ya? Manfaat? Kalau manfaatnya kira-kira apa sih manfaat protein? Pertumbuhan sel, Bu. Iya, untuk pertumbuhan sel. Ada lagi tidak ya? Nah, sekarang jadi sudah banyak ya yang kita pelajari dari LKPD ini, kita bisa menarik kesimpulan. Apa itu protein? Tadi kata temannya protein itu tersusun atas asam amino. Kemudian jenis-jenis protein ada tadi globular, terus kemudian ada keratin, terus kemudian manfaatnya ya untuk apa protein itu, salah satunya untuk pertumbuhan sel, katanya kita menyangkutkan dengan gambar yang sudah ada tadi. Nah, Bu, 1 menit lagi bel pulang, Bu. Oh iya, sebentar lagi ya. Nah, sekarang nih Ibu mau share screen tadi PowerPoint yang tadi ini untuk memperjelas ya. Memperjelas materi kita hari ini. Jadi protein itu berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos dan juga yang artinya penting atau utama. Dia punya peranan penting tadi ya. Organisme, kemudian untuk proses organisme. Nah, ini struktur asam amino yang sudah kalian tulis, ini adalah struktur dari aminanya, ini struktur dari asam karboksilatnya ya. Terus kemudian ada ini sudah tadi, kemudian sifat-sifatnya, klasifikasinya ada globular, fibrosa, tadi ya ada yang keratin. Nah, gugus prostetiknya, kemudian ini kerusakan protein akibat proses denaturasi tadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam video. Nah, manfaatnya tadi kan sudah ya, perbaikan pertumbuhan sel dan pemeliharaan struktur jaringan. Makanya kenapa kalau misalnya kita pengen punya badan yang kuat, yang berotot, itu harus banyak makan makanan yang mengandung protein. Karena salah satunya adalah
sebagai selain sumber energi, dia sebagai perbaikan pertumbuhan dan juga pemeliharaan struktur sel jaringan dari organ tubuh. Kemudian juga mengatur melaksanakan metabolisme tubuh. Misalnya sebagai enzim, protein mengaktifkan dan berpartisipasi pada reaksi kimia dalam kehidupan. Nah, itu ya penguatan hari ini. Terus kemudian di pembelajaran selanjutnya, apa yang ada pembelajaran ini masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kalian boleh mengerjakan asesmennya ya. Asesmennya sama seperti asesmen yang pertama. Ya, Ibu tambahkan dengan asesmen penilaian keaktifan kalian di dalam kelompok ya. Tadi Ibu sudah melihat kalian bagaimana kalian di dalam kelompok ya. Silahkan diisi kembali ya. Kemudian kalau sudah selesai, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan analisis kualitatif protein. Nanti kalian harus membawa beberapa bahan dari rumah. Ada madu, ikan, yupi, agar-agar, susu, dan juga putih telur. Nanti KM tolong kondisikan ya teman-temannya untuk membawa bahan-bahannya. Silakan dibagi saja per kelompok ya. Begitu. Ada Baik, yang mau Ibu. ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, silakan KM ditutup. Teman-temannya sudah, waktu kita sudah mau pulang ya. Maaf Ibu terlewat 2 menit ya. Mohon maaf sekali dari bel pulang. Silakan KM. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang setelah belajar, alangkah lebih baik jika kita tutup terlebih dahulu kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Silahkan beraktivitas kembali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.